Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang mulia Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Ahyar beserta jajaran pengurus Suriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang mulia Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Fakuf dengan segenap pengurus Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, jajaran pengurus Suriah dan Tanfidiyah cabang kota Magelang, seluruh warga Nahdiyin, Nahdiyat dimanapun berada, serta semua peserta apel yang sama-sama mencintai Indonesia. Bertepatan dengan peringatan 70 tahun resolusi jihad, pemerintah Indonesia memberikan pengakuan peran penting perjuangan para ulama dengan menjadikan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Apresiasi ini disampaikan di Masjid Istiqlal yang dituangkan dalam keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 bertepatan dengan tanggal 15 Oktober 2015. Tentu penetapan dari pemerintah Indonesia ini patut disyukuri sebagai momentum untuk mengenang dan menghormati jasa perjuangan para pahlawan seperti Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Haji Umar Said Cokro Aminoto, Tengku Fakinah, Maria Josephine Walanda Maramis, dan masih banyak pahlawan lainnya yang turut berjuang sejak zaman pra-revolusi kemerdekaan. Merujuk sejarahnya, lahirnya Hari Santri Nasional bersumber pada fatwa Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Sebelum fatwa itu lahir, para ulama pesantren se-Jawa Madura menggelar rapat di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Jalan Bubutan, Surabaya pada tanggal 21 dan 22 Oktober tahun 1945. Dalam rapat itu dihasilkan dua keputusan yang berhasil menggerakkan rakyat untuk melawan penjajah. Satu, memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. Dua, supaya pemerintah melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia dan agama Islam. Kita kenal fatwa atau keputusan itu dengan nama resolusi jihad. Selain itu, beberapa peristiwa yang membutuhkan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan, antara lain peristiwa perebutan senjata tentara Jepang pada tanggal 23 September tahun 1945 yang pada akhirnya membawa Presiden Soekarno melalui utusannya berkonsultasi kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari yang dinilai memiliki pengaruh di hadapan para ulama. Fatwa ini memang patut ditahbiskan sebagai tonggak sejarah yang tidak hanya bermakna heroik,
dalam konteks kemerdekaan Republik Indonesia, tapi juga sebagai penanda paling lugas dari tekad para ulama sebagai rakyat Indonesia yang mencintai bangsanya untuk membangun peradaban baru dengan menetapkan berdirinya Republik Indonesia sebagai negara bangsa, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, sehingga kewajiban mempertahankannya adalah kewajiban jihad fisabilillah dengan pahala syahid bagi para pejuangnya. Jihad fisabilillah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan melawan pasukan kolonial inilah yang menjadi esensi fatwa resolusi jihad. Kala itu para kiai dan pesantrennya memimpin banyak perjuangan bagi kemerdekaan bangsa untuk mengusir para penjajah, sehingga bisa disimpulkan resolusi jihad merupakan bagian dari cikal bakal berkobarnya semangat para pahlawan untuk berjuang meraih kemerdekaan, hingga akhirnya tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Dari alur sejarah ini bisa dipahami, meski merupakan fatwa dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar Nahdlatul Ulama waktu itu bersama para ulama lainnya, resolusi jihad menjelma menjadi seruan yang disambut serempak oleh segenap anak bangsa di seluruh Indonesia, dari semua kelompok dan kalangan, terlepas dari perbedaan latar belakang apapun, termasuk latar belakang perbedaan agama. Oleh sebab itu, seperti hari nasional lainnya, Hari Santri adalah peringatan jasa dan keteladanan para pahlawan secara umum, yakni sebagai momentum mengenang kepahlawanan segenap bangsa Indonesia, bukan hanya satu kelompok tertentu. Hari Santri harus benar-benar dipahami dan dihayati dan ditegakkan sebagai harinya terkecuali untuk mensyukuri berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa yang telah mengaruniakan kepada bangsa ini generasi pahlawan paripurna yang berhasil menyempurnakan kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Meski demikian, Hari Santri tidak boleh dijadikan alasan oleh kelompok manapun pada generasi saat ini untuk menuntut balas jasa. Tidak pula oleh Nahdlatul Ulama ataupun pesantren. Kenapa? Karena yang berjasa mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia bukan generasi masa kini, bukan kita, melainkan para pahlawan agung dari generasi 1945 yang lalu. Tugas generasi saat ini, meski tidak turut serta berjuang bertaruh nyawa untuk negara dan bangsa Indonesia, namun bisa mensyukuri kemerdekaan dengan mengenang jasa para pahlawan, dengan membulatkan tekad untuk meneladani perjuangan mereka sesuai momentum yang dihadapi. Tahun 2022 adalah momentum bagi Indonesia yang memimpin dunia lewat presidensi G20 atau G20. Kewajiban generasi inilah untuk mendukung penuh pemerintah Indonesia dalam kancah global dan membangun Indonesia yang sama-sama kita cintai. Nahdlatul Ulama mempelopori R20 atau R20 sebagai G20 Religion Forum yang belum pernah ada sebelumnya. Dalam 3 tahun berturut-turut, G20 dipimpin oleh bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim, dilanjutkan India yang mayoritas Hindu, dan Brasil yang mayoritas Katolik. Dengan mensinergikan nilai-nilai yang dimiliki agama-agama,
Hal ini akan menjadikan kekuatan penting yang masih relevan untuk menjawab tantangan zaman, bahkan 77 tahun sejak resolusi jihad. Selain itu, perlu pula meneladani semangat cinta tanah air dengan terus memupuk rasa nasionalisme. Hal ini dapat dilakukan dengan senantiasa mencintai tanah air Indonesia, bangga akan bangsa sendiri tanpa maksud berpikiran chauvinistik, dan menjaga eksistensi bangsa Indonesia secara bersama-sama tanpa terkecoh dengan politik identitas yang bisa saja merongrong rasa patriotisme generasi Indonesia. Marilah kita selalu meneguhkan pantang mengeluh, berani berpeluh, bersatu padu untuk Indonesia maju, merawat jagat, membangun peradaban. Hadanallah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.